Seorang suami ahli ibadah, ahli tahajud, haji pulang balik, tapi ada istrinya tidak menutup aurat. Hei, pasti alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak sampaikan kepada mana tutup auratmu, mana tutup auratmu demi Allah. Itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi kadang ada istri suami curhat, Ustadz ada istriku. Berapa kali aku sampaikan tutup aurat, tapi tidak menutup aurat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau ada Pak istri tidak menutup aurat, hashtag 2020 ganti. Tepuk tangan ki dulu Pak, tepuk tangan ki. Cepatnya disuruh tepuk tangan. Apanya mau diganti? Bajunya ganti, tanya boleh tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam ini atas meninggalnya Totoata atau saudara kita almarhumah Suryani binti Nurdin yang telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Kita seraya berdoa kepada Allah mengilaskan kepergian almarhumah insyaallah. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala kembali memperlihatkan kekuasaannya kepada kita yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kuasa di atas daripada kekuasaan Allah, yang menandakan kepada kita tidak ada yang punya kemauan di atas daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya niku tak nangki, seandainya ditanya ki bilang kapan ki mau meninggal, jawaban ta andre pakai adra mati. Betul? Atau adra mati? Andre pa termasuk neke.
Karena kematian itu bukan kehendak manusia. Bukan ada na rupa tau. Tanelo na rupa tau. Bukan maunya manusia. Nah itu mati kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mampu bercita-cita setinggi langit, belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Orang mampu bercita-cita ingin jadi anggota dewan, belum tentu dia bisa menjadi anggota dewan. Orang mampu bercita-cita ingin jadi bupati, belum tentu dia bisa menjadi bupati. Nah lohenan tu mese je baleho. Anjarin ngasih se bupati. Itu belum tentu. Tapi mati bercita-cita apa tidak? Bupati atau bukan? Presiden sudah dilantik atau tidak? Tapi jikalau ajal tiba seseorang, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Artinya lama tengah sejakintu kenang. Semua kita akan meninggal, lalu mana ki mati? Matandre jabatan na mati, dek gaga jabatan na mati, tau kalumanyang mati, tau kasiasi mati, burukne mati, bahine mati, ustad erbong kok. Ini ada ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Puramana ni atur pun Allah Ta'ala. Intinya kata Rasulullah, kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya. Ingin sukses kata Nabi, ingin bahagia, ingin sukses, perbaiki ini dua golongan. Pada cengi dua golongan. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman nabamo Allah bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingka kodi kiri parantar rupa tahu. Jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid. Tapi tiba di masjid. Buat cerita je mulutna. Nah. Betul tidak? Kadang ada orang rajin pergi dengarkan ceramah. Pulang dengarkan ceramah macam tongi. Mana ustaz sana cerita todo. Betul? Nah betul untuk boleh ya. Nah ceritanya. Andre, cerita aja kistas mingkani cerita balloki. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramatingenge, mancaja guru malopur watak kaleta, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat. Nabi Adam alaihissalam dahulu tidak ada. Kemudian Allah bentuk dari tanah liat. Kemudian Allah tiupkan ruh. Maka tercipta Nabi Adam. Artinya apa? Anu tidak ada, kemudian ada. Allah mampu. Apalagi nareko purame menengkan agilingi de. Mudah bagi Allah. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Sandene lo na Nabi Idris. Nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Tapi Allah yang berkehendak. Maka semua akan terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Palestina. Langit pertama sampai ke langit ke-7. Seandainya maunya Rasulullah. Nah mungkin tidak akan bisa terjadi. Tapi Allah yang berkehendak. Allah yang mau. Cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu pula kematian, elok na pun Allah Ta'ala, tani elok tak. Napu jago-jago na rupa tawe. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagah jago. Napu sugi-sugi na sedih rupa tawe. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada sugi. Napu tinggi-tinggi jabatan seseorang. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada tinggi jabatan. Dia gagah sama dan tidak ada perbedaan. Sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lama tengah seki. Jadi sadar ki, bro. Betul tidak? Karena mento tahu ada mentong orang di mentona sadar eloi mati. Engkau mento tahu pada mentona tadi eloi mati. Napa pada-padamu utus sempajang tani utus sempajang. Napa pada-padamu ulan ramalang tani ulan ramalang. Napa pada-padamu esona juma ia tani esona juma. Ia panas sembayang punalo na juma pas aminro nalle sandal na tawa.
Cilaka pendeknya. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Makanya di setiap saat minta dan bermohon dan berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Bukan mati yang menjadi pertanyaan. Karena itu sudah pasti. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita proses dalam keadaan baik atau tidak. Makanya njo, Bu, makanya punan sujud kita terakhir, tidak apa-apa nih pemaling-maling konyo sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya minta kisah sama Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nampak nih baca doanya. Ada doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minangki semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa? Nganga. Apa omong? Apa? Ulangi, ikut semua. Menangki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar. Jalan kote ruah. Itu. Artinya ya Allah. Allahumma yassir, ya Allah berikan aku kemudahan. Wala tu'assir, jangan berikan aku kesusahan. Rabbi ya Allah, tammim, matikan aku ya Allah dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan kebaikan. Alhamdulillah. Barakan itu bu kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkam itu pak kalau kita meninggal dalam keadaan kebaikan. Bagaimana tandanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mate, barang siapa meninggal, mati diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu bagusnya. Makanya enjo puna nirapin jo tomate tak menghadapi sakarat, tia kisalai. Ajak kisalai, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengalabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tia kirangi punari tau di pamadang, narikungka tau di pamadang, ditai bagusnya solatnya luar biasa ibadahnya, bagus tajudnya, rajin ke masjid, tapi ketika menghadapi kematiannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ni pamaling-maling batur setan. Nah itu setan berubah-ubah mukanya. Menurut riwayat mengatakan 41 kali itu setan berubah mukanya untuk mengalabui ini orang mati. Makanya kata Rasul, punanirapin jotomateta menghadapi kematiannya, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah ya. Nah di situ bagus, baca surah Yasin. Bukan hanya surah Yasin, banyak surah-surah yang lain. Tapi lebih banyak, ini bagus surah Yasin. Jadi ini surah Yasin luar biasa. Tak pada salah paham. Berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati ki. Tidak begitu. Itu surah Yasin
Bukan hanya kematian menghadapi sakarat, nampak nih baca. Yang surah Yasin, lohe manfaatnya, banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Puang, lohena masalahku ni hulang ya Allah. Egana masalahku langi puang. Jauhkan dari segala masalah itu, baca surah Yasin. Karena namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak ada punya masalah. Pasti ngasih masalahnya. Kami nan lohi masalahnya kepala desa, kalau hina urusu. BLT mu, apa mu, beras mu, termasuk kepala desaku. Ya toh? Ki ibu-ibu punya masalah. Paling banyak juga masalahnya ini ibu-ibu. Paling banyak masalahnya. Masalah yang pertama, arisan nanre pananai. Apusi misedeng. Masalah yang kedua, cicilan nanre panalunas. Apusi misedeng. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak anak adrat todo. Bacaan surah Yasin. Umpama. Jadi baca surah Yasin, ya Allah, egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah ku hadapi ni bulan, ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Aniaga rinta, engkau lasata. Seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai asyifa, pengobat. Bacakan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Riek garinta, baca surah Yasin. Riek masalahta, baca surah Yasin. Riek inranta, bayarai. Tidak mungkin ya. Surah Yasin baca na langsung lunas. Baca ni surah Yasin na jagur ko beri. Betul tidak? Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala wala quwata illa billahil aliyul azim. Sekali semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil ali. Luar biasa. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kepada Allah agar kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah Ustaz, ada tidak trik-trik diajarkan oleh Nabi supaya kita menghadapi kematian diberikan kemudahan? Banyak sekali. Salah satunya, kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak langkahnya ke masjid, 40 kali berjamaah di masjid, kata Rasulullah, tidak akan meninggal andre namate sebelum nipeteangi surga pamasena kareng Allah Ta'ala. Barakah ni kuah berjamaah. Jadi usahakan lampak berjamaah rima siji ya. Kutu. Kata Rasulullah, inai tahu angalle rejek neri balakna, ambil air wuduk di rumahnya, kemudian melakakkan kakinya pergi ke masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Barakah ini kuah berjamaah. Alhamdulillah. Bagus itu kalau orang rajin ke masjid. Ibu, suruh suami tak pergi ke masjid. Bapak nah, pergi kau ke masjid. Apa tu kau sengin domen jinurusu. Umpama. Contohnya jenjong. Tala kutudu bilang buronen tempat domen. Umpama, tapi pasti pak domen. Subhanallah. Bagusnya itu perasaan kalau seperti itu.
Ada datang waktu sholat, suami kita yang ambil air wudu. Mana ambil air wudu kita salat berjamaah. Kalau memang pada tidak pergi ke masjid, berjamaah di rumah. Apalagi sekarang memang musim corona. Sudah musim corona, musim koro-koroan. Ya, sebaiknya di rumah. Tapi alhamdulillah sudah ada bisa dengar new normal pada saya. Ya sudah berarti sudah bisa lah. Sudah bisa melakukan aktivitas. Yang penting jaga 3 hal. Yang pertama cuci tangan, yang kedua jaga jarak, yang ketiga pakai masker. Tapi kutai walalalalalala. Nggak kalau termasuk nak ke. Nggak ada je masker ku di mobil je. Kebaik. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak langkah ke masjid. Allah akan muliakan itu. Nah, apa ji? Yang sesungguhnya ini kematian hanya sebentar saja. Sesungguhnya kita di dunia ini hanya sebentar saja, hanya menunggu waktu kapan dan di mana Allah yang takdirkan. Pertanyaan, apalah era untuk menghadapi kematian? Kata Rasulullah, punalan yantar kilampan kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 hal mengantar kita. Talu jingantar ki. Apa jinjo? Yang pertama kata Rasul, keluarga. Anaknya, cucuna, keponakannya. Yang kedua kata Rasulullah, harta barang-barangnya. Otona, motorna. Kemudian yang ketiga kata Nabi, amalnya. Minka minder ruah mantangi sere. Pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya. Ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti minder ribalana. Betul? Makanya ibu, sebelum kita tinggalkan anak, didik mereka dengan baik. Didik mereka tentang ibadah. Didik mereka tentang agama. Didik mereka tentang akhlak. Didik mereka tentang sholat. Demi Allah, kalau ibu rajin sholat, tapi ada anak tidak pernah kita ajarkan mereka tentang agama, menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Tapi demi Allah, kalaupun ibu tidak baik sifatnya, tapi ada anak tak pintar mengaji, modal besar menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Subhan. Jadi yang paling utama itu didik mereka dengan agama. Pak guru nak mengaji. Kadang ada orang tua ke persoalan agama selalu mundur ke belakang. Persoalan umum selalu maju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, na bayar. Tali membilangnya sabu. Setiap bulan tidak ada menunggak. Sekali pembayaran TPA, 10 sabu, menunggak 1 tahun. Astagfirullah. Epeko ke cara apa lo membarakah jama-jamangi. Bagaimana memberkah kehidupan tak? Nah kita semakin jauh dengan agama. Bagaimana mau kita jauh dengan, bagaimana Allah mau dekatkan hati kita dengan Allah. Nah kita semakin jauh dengan agama. Makanya paling utama agama. Si masuk mengaji. Kasih masuk, ajarkan dulu sholat. Itu yang paling utama. Kenapa? Ketika nanti ditanya dalam kubur. Ada orang tua nanti di akhirat kemudian. Diperiksa. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Dahulunya mungkin tidak ada sifatnya. Man nabiyuka tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada mengaji di atas dunia. Mengaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditanya orang tuanya, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Terdengar suara mengaji itu. Aku tanya malaikat mungkar, nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Aku tanya malaikat mungkar. Yang berkata nakir, itu yang mengaji di dunia. Anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan. Hentikan penyiksaan. Barak kananya pintar baca bismillah. Baca surah Al-Fatihah. Belum surah Al-Baqarah. Subhan. Bagusnya perasaan kalau anak-anak pintar ngaji. Bahagia perasaan. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah,
karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh dan soleha. Itu pulang. Anak-anak tak pulang. Yang kedua, apalagi pulang, barang-baranta. Yang jotota sampai di pintu kuburan saja. Motorota ditinggalkan begitu saja. Jadi makanya sebelum nisalai enjo barang-barangnya, sebelum ditinggalkan itu barang, maka sebaiknya pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tapat erek mengkuah. Jadi puna pokon tu pale Ustaz, aku mau nyemboyai ke barang-barang, tidak ada gunanya. Salah juga itu. Kalau saya berpendapat, silakan boleh memperbanyak harta, boleh memperbanyak barang-barang, cuman perlu jenis yang haknya barang-barang rikit terlalu jentuh. Haknya harta terhadap kita 3 ji. Yang pertama kata Rasulullah, adrak jini kandre. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Nabi, ingin disedekahkan. Tapi ancur 2, amantang isedre. Pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulangi hancur makanan maingan kandre. Seluar tidak ada gunanya. Makanya selama kiseha ngandre memang kiballo-balloa. Ngurai haknya harta lani kandre. Kandre memang mi baso konro cauto. Pisang hijau. Pisang hijau di jalan kote. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Kasih makan. Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi ballo tu punadra ke sedekah dengan makanan. Kami na mallo ni pakandre ustaz tam. Ada. Yang pertama ni kandre. Kemudian yang kedua hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu-ibu kalau mau beli pakaian, beli memaki, tidak apa-apa. Mahal Ustaz, tidak apa mahal. Bagaimana Ustaz, kau tidak cukup angku, cicil mi dulu. Nutanja cicilan. Cuman saya peringatkan, apalagi anak-anak tak, adik-adik tak, kalau kita membeli pakaian adik-adik sekalian, baik ibu-ibu juga, yang cukup itu ukurannya. Karena kadang salet ini pakaiannya perempuan. Kodong biasa andre naganna. Napan rasa kita buratnya termasuk ustaz. Ienjo rahaya lamparate. Ienjo ratea lamparahai. Si runtu di tengah macipi na masipun. Astagfirullah. Lalu miriballa anite adosaki talanite barang bagus. Jadi kita laki-laki harus tahu juga matata. Tapi wahai wanita, wahai perempuan, kau harus juga tahu dirimu dong. Jaga pakaianmu. Kami mata melalat karena memang laki-laki. Karena kita pakaian perempuan kita tidak tahu jaga. Jadi saling menjaga ibu-ibu, bapak-bapak perempuan. Jaga pakaian ta dengan islami. Laki-laki jaga mata ta jangan melala. Betul tidak? Demi Allah, Pak, ini demi Allah. Ini akan menjadi amanah nanti. Seorang suami nanti, seorang ahli ibadah. Seorang suami ahli tahajud. Seorang suami penceramah. Seorang suami ahli ibadah imam. Tapi ada anaknya tidak menutup aurat. Alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Seorang suami ahli ibadah, ahli tahajud, aji pulang balik. Tapi ada istrinya tidak menutup aurat. Hei, pasti alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak sampaikan kepada mana tutup auratmu, mana tutup auratmu demi Allah. Itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi kadang ada istri suami curhat, Ustaz ada istriku. Berapa kali aku sampaikan tutup aurat, tapi tidak menutup aurat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau ada Pak istri tidak menutup aurat, hashtag 2020 ganti. Tepuk tangan ki dulu Pak, tepuk tangan ki.
Cepat disuruh tepuk tangan. Apanya mau diganti? Bajunya ganti, tanya boleh tahun na. Nana demo perempuan ngasih. Betul tidak? Kok puratoni di pawang Ustaz? Sudah miku sampaikan, terserah. Dia sendiri dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Yang tidak, yang kena ketika kita tidak pernah untuk menegurnya berpakaian yang baik. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi harta itu yang pertama adra jini kandre, yang kedua untuk menutup aurat, satu hanya ingin disedekahkan. Weh subhanallah. Selama di sini dilihat ki orang yang biasa bersedekah atau tidak. Apalagi kita di tengah-tengah terjadi musibah besar. Bukan hanya Desa Balong kena, bukan hanya Bulukumbah kena, tapi Indonesia kena, seluruh dunia kurang lebih 219 negara kalau tidak salah. 219 negara kena dampak pandemi COVID-19. Dan ini merusak tatanan ekonomi khususnya. Dan pasti ekonomi menurun dan terjadi banyak krisis. Disitulah dilihat bagaimana orang berperikemanusiaan dengan baik, sosialnya tinggi, apakah dia di masa pandemik ini masih mampu untuk saling menolong sesamanya orang muslim. Di situ dilihat. Nah Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal alladzina yunfikuna, kata Allah, tiga tanda orang yang beriman itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wa dara, adalah orang-orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Kalau tanggal 2 main kia tarima, main kina bayar kiri-kina tawa, nah disuruh kia sedekah, sakira tidak ada masalah. Kemudian kita bersedekah tidak ada masalah. Persoalannya kemudian tanggal 25 tanggal toai, nah kena tok pakai garing, garing maki garing semua, nah kena maki corona, nah disuruh kita untuk bersedekah, nah kita masih mampu untuk bersedekah, bukan banyak ataupun sedikitnya, tapi nilai keikhlasan yang Allah nilai itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih mampu bersedekah untuk orang lain, baik tetangga maupun untuk orang lain. Karena sesungguhnya harta itu itu yang akan kita bawa. Tidak ada yang lain. Jadi anak tadi tinggalkan, barang-barang tadi salai, semua kita akan tinggalkan. Apa yang akan kekal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanya ujian bagi kamu. Jadi ketika Allah kasih jabatan ujian, ketika Allah kasih kekayaan ujian, jadi biasa maki, santai maki. Betul tidak? Kadang ada orang kalau dikasih sedikit jabatan, biasa marah-marahimu atau jo mikalonna. Apalagi kalau dikasih sedikit kekayaan, na panangin temi padana rupa tahu. Punari ada napau mi, inai kau, kau inai. Santai maki bro, dunia jini. Betul tidak? Nabi bilang temanku, santai aja kiles. Santai. Dunia jini. Hanya pinjaman. Apa yang akan menunggu amal tak perbanyak amal. Hidup di dunia amal. Ayyukum ahsanu amala, yang akan kekal adalah amal. Bukan itu ketika kita nanti ditanya dalam kubur. Dia tanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Tidak ada cahaya. Yang akan menjadi cahaya amal tak. Yang akan menjadi cahaya adalah sedekah tak. Yang akan menjadi cahaya menjawab pertanyaan adalah solat tak. Solat. Sempajat tak. Napo jago nerapatawe tapi nari kode gaga sempayan. Tinggalkan itu. Tinggi ilmunya tapi tidak solat, tinggalkan itu. Dia bisa terbang di atas langit tapi tidak solat, tinggalkan itu ilmu. Dia bisa terbang di atasnya lautan, tidak pakai laut, tidak pakai kapal, tidak solat, tinggalkan itu ilmu. Namo maga tandre na papa disengin ako degaga sempajang. Wih. Degaga harapang. Betul tidak? Jadi solat pada cengi sempajat. Nah kita ini paling banyak papandang enteng yang namanya solat. Bapak Ibu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa garingi tidak usah berpuasa, gugur kewajiban.
Bersedekah, kalian empatnya ganna tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi sholat tidak ada alasan orang tidak mau sholat. Apa alasan tidak mau sholat? Ustaz tidak bisa berdiri, silakan duduk. Ustaz tidak bisa duduk, silakan baring. Ustaz tidak bisa baring, salat pakai syarat. Ustaz tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Ustaz tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Dosa, nanti dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana puang, abasar angkat nama kita puang. Wasamina, aku telah mendengarkan ya Allah, farjina. Paminru aku dong. Kembalikan aku ya Allah, biarlah satu hari. Kembalikan aku ya Allah, biar satu bentar saja ya Allah. Saya ingin kembali untuk sujud di hadapanmu, tapi anak panah kareng Allah Ta'ala. Apa nak kareng Allah Ta'ala? Salatna kalindon luar tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Nauzubillahimin. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya bahwa kematian itu akan terjadi di setiap manusia, dan apa yang akan kita bawa tidak ada yang lain adalah amal gaukang panggaukang perintah batur kareng Allah Ta'ala nani dijauhi yang apa yang dilarang oleh agama kita. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, sadarilah bahwa hidup di dunia tiadalah akan kekal, akan kembali kita kepada Allah. Yang kedua, marilah kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan di setiap doa kita sisipkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, tiadalah harapan yang akan kita bawa, bukan harapan siapa-siapa, tapi harapan yang terbaik, yakni ayyukum ahsanu amala, senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu tausiah yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan itu dari saya pribadi, kalaupun ada baik itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama saya pribadi, Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari SPD MPD mengucapkan mohon yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.